Desil 10. Gimana? Udah cek nggak status desil di website Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN? Kaget sama hasilnya? Kalau kaget, kalian nggak sendiri. Belakangan media sosial rame sama orang-orang yang protes soal status desil mereka. Ada yang gajinya cuma 3 juta per bulan, tapi tercatat di desil 10 alias kelompok yang katanya paling sejahtera se-Indonesia. Di sisi lain, ada yang penghasilannya di atas 20 juta per bulan, punya rumah sendiri, mobilnya 2, malah masuk desil 2. Anaknya bahkan tercatat sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar. Bingung nggak tuh? Nah, hari ini kita bahas sebenarnya desil itu apa, kenapa sih bisa terasa beda sama kenyataan, dan yang paling penting, in this economy, kenapa ribut-ribut soal data desil ini bisa berdampak nyata ke ekonomi warga. Dalam statistik, desil adalah cara membagi penduduk ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kondisi sosial ekonomi. Desil 1 itu kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, desil 10 itu kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Nah, desil sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai peringkat relatif, bukan label kelas ekonomi atau ukuran absolut kaya tidaknya seseorang. Artinya, desil itu menunjukkan posisi relatif kondisi sosial ekonomimu dan keluargamu dibandingkan yang lain. Sederhananya gini deh, desil itu kayak ranking di sekolah. Bayangin ada 100 murid dalam satu angkatan. Mereka kemudian dibagi jadi 10 kelompok berdasarkan nilai. Jadi, yang dilihat bukan cuma berapa nilai yang kamu dapat, tapi juga posisimu dibanding teman-temanmu. Misalnya, kamu dapat nilai 90. Kelihatannya tinggi kan? Tapi, kalau sebagian besar temanmu dapat 95 sampai 100, ya kamu belum tentu masuk kelompok paling oke. Sebaliknya, kalau nilaimu cuma 65, tapi sebagian besar temanmu nilainya 30 sampai 50, kamu justru bisa masuk kelompok dengan posisi yang relatif oke. Nah, desil juga kurang lebih begitu. Desil menunjukkan posisi kesejahteraan seseorang dibandingkan dengan penduduk lainnya. Jadi, kalau kamu masuk desil 9 atau 10, bukan berarti kamu otomatis orang kaya atau super kaya. Artinya, posisi kesejahteraanmu secara relatif lebih tinggi dibandingkan sebagian besar penduduk. Nah, sistem desil sendiri sebenarnya sudah cukup lama dipakai pemerintah sebagai rujukan untuk menentukan sasaran bantuan negara. Bedanya, dulu pendataan lebih banyak berfokus pada masyarakat miskin dan rentan. Sekarang, lewat DTSEN, berbagai sumber data diintegrasikan. Cakupannya juga jauh lebih luas sampai hampir seluruh penduduk Indonesia. Data yang dipakai buat ngeranking kondisi sosial ekonomi itu banyak. Ada 39 variabel, mulai dari pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, pengeluaran rumah tangga, sampai kepemilikan aset dan usaha. BPS sendiri udah kasih disclaimer bahwa status desil 10 bukan berarti seluruh keluarga di dalamnya itu sultan. Kondisinya bisa super beragam, dari kelas menengah yang ada di batas bawah desil, sampai orang-orang super kaya yang ada di batas atas desil. Dua keluarga yang kondisinya mirip-mirip, dengan gaji nyaris sama, bisa aja masuk kelompok desil yang beda, cuma karena mereka beda-beda tipis di 1-2 variabel. Desil juga lebih banyak menghitung kondisi struktural suatu rumah tangga, kayak kondisi rumah, pendidikan, kepemilikan aset, tapi belum tentu menggambarkan kondisi keuangan seseorang saat ini, seperti beban cicilannya, status dia sebagai sandwich gen, sampai gaji stagnan yang cuma numpang lewat tiap bulan. Jadi, seseorang bisa aja dapat skor kesejahteraan yang oke di DTSEN, padahal hidupnya tiap hari adalah survival game. Jangan lupa juga, desil ini ukuran relatif ya. Artinya, kalau kamu masuk desil 10, ya bukan berarti kamu kaya raya atau hidup kamu super nyaman. Bisa jadi ya itu karena standar kesejahteraan kita aja yang terlalu rendah. Ini bisa menjelaskan kenapa keluarga yang hidupnya pas-pasan bisa nyangkut di desil-desil atas. Di sisi lain, bisa banget ada proses pendataan yang salah, nggak ke-update, atau nggak terverifikasi sehingga desilnya salah. Faktor ini makin kuat karena beberapa orang mengaku nggak pernah didatengin petugas apapun untuk disurvei kondisi sosial ekonominya. Nah, isu ini jadi penting karena peringkat desil juga digunakan untuk menentukan hak seseorang atas subsidi dan bantuan dari negara, mulai dari program Keluarga Harapan, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Apalagi baru-baru ini, demi efisiensi, pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat mampu di desil tertentu. Ya bagus sih, tapi kalau yang jadi patokan adalah data desil yang kurang presisi, ini bisa jadi masalah.
Bayangin ada dua keluarga dengan kondisi ekonomi hampir mirip. Keluarga pertama ada di ujung atas desil 8, keluarga kedua di ujung bawah desil 9. Kalau subsidi hanya diberikan sampai desil 8, perbedaan posisi ekonomi yang tipis itu bisa berdampak nyata. Satu keluarga masih bisa beli BBM bersubsidi, keluarga lain harus tiba-tiba ngeluarin uang lebih banyak untuk BBM non-subsidi. Padahal kondisi keuangan mereka 11-12 aja. Atau, bayangin orang desil 9 yang ekonominya rapuh karena habis kena PHK. Dia bakal terpaksa beli Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Sementara ada orang bergaji 20 juta yang bisa beli Pertalite karena dia desil 2. Indeks ekonomi efeknya bisa kemana-mana. Orang yang bantuannya dicabut karena perubahan status desil bisa tiba-tiba dihantam kenaikan beban hidup. Makanya, ekonomi itu udah mengingatkan, desil nggak tepat kalau dijadikan patokan tunggal buat menentukan siapa yang kaya, miskin, atau layak menerima subsidi. Desil cukup dijadikan penyaring awal aja. Untuk kebijakan besar, informasi desil masih perlu dipadukan lagi dengan data lain yang lebih real. Bahkan perlu verifikasi ke lapangan untuk memastikan akurasi data sebelum suatu kebijakan diambil. Nah, untungnya buat yang merasa status desilnya nggak akurat, ada caranya nih buat mengajukan sanggahan dan pembaruan data. Bisa langsung lewat jalur desa atau kelurahan setempat, atau lewat aplikasi dan website DTSN itu sendiri. Jangan lupa untuk menyiapkan kartu keluarga, KTP, nomor pelanggan PLN atau nomor meteranmu, file foto rumahmu dan informasi titik koordinat rumah, sama nomor induk nomor sekolah atau mahasiswa buat yang punya anak. Yang pasti nggak usah bingung atau panik, karena data desil di DTSN itu bukan vonis status ekonomi kita. Di sisi lain, pemerintah juga harus sadar untuk nggak memakai desil yang kurang presisi sebagai patokan tunggal buat kebijakan sosial yang penting bagi masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya.